Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil qahhar. Subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi tatawakkal afdal. Wa ashkuruhu ala mutarabbi fadlihi minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji ilahal mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdal man hajja wa atamara wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat segala bentuk nikmatnya kepada kita sekalian, taufiknya, hidayahnya serta inayah. Kita hari ini masih dapat melaksanakan sholat Jumat. Setelah tadi pagi kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga umat Islam seluruh dunia dan kita yang ada di masjid ini tercatat sebagai golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban, maka di situ akan kita dapati satu bentuk cinta yang penuh pengorbanan, ketaatan dan solidaritas. Bukan cinta yang romantis, tapi cinta yang transenden dan agung. Cinta seorang hamba kepada Rabbnya, cinta ayah kepada anaknya, cinta atas nilai-nilai pengabdian dan kemanusiaan. Tetapi kalau kita atau bahkan kita kaji secara isyarah, perintah untuk membunuh atau menyembelih Ismail merupakan itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim menyembelih putranya itu, hakikatnya adalah ujian bagi kekuatan keimanan dan ketakwaan kedua. Kita bisa lihat secara mendalam. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim untuk membunuh atau menyembelih Ismail, Ibrahim hanya diminta oleh Allah untuk membunuh rasa kepemilikannya terhadap Ismail. Kenapa demikian? Karena hakikatnya semua yang ada ini adalah milik Allah. Boleh jadi Ismail kita hari ini mungkin harta, pangkat, jabatan, gelar, ego, atau sesuatu yang kita pertahankan di dunia yang dapat membangun dinding-dinding hijab di antara kita dengan Allah. Kisah Ibrahim dengan Ismail tersebut merupakan peristiwa simbolik di mana kita mesti melepaskan kemelekatan yang berlebihan terhadap hal-hal yang bersifat duniawi, terhadap fantasi-fantasi yang sifatnya fana. Karena mengikatkan diri kepada selain Allah adalah pangkal dari penderitaan. Idul Adha seharusnya dapat dipahami sebagai penegasan tauhid dan ketakwaan. Sebuah prosesi pengorbanan kolosal yang paling dramatik ini merupakan bentuk negasi kita kepada selain Allah, sekaligus menghancurkan berhala keegoan. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah di surah Al-Hajj ayat 30. La yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepadaku, kata Allah, daging dan darah hewan kurban itu, tetapi yang sampai kepadaku adalah tingkat ketakwaan. Ketakwaan kita adalah ketika cinta kita kepada Allah akan melahirkan ketaatan. Itulah kenapa kurban bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih ego, pengorbanan hawa nafsu, penyerahan diri secara total kepada Allah sebagai wujud dari ketaatan. Ittaqillaha haitsu kuntum, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Di sini kita bisa lihat ketika daging kurban yang dibagikan kepada fakir miskin tidak dimakan sendiri adalah bentuk dari cinta horizontal, cinta sosial. Karena cinta kepada Allah tanpa cinta kepada sesama manusia adalah cinta palsu.
manusia yang dijiwai oleh semangat Idul Adha, maka akan hadir di tengah masyarakat dengan wajah kasih sayang, menjadi pelayan yang sabar, pengayom, bahkan melindungi yang lemah. Bukankah cinta adalah bahan bakar dari keadilan? Idul Adha mengajarkan kita untuk berbagi melalui pengorbanan, untuk berbagi kebahagiaan kepada sesama. Islam, agama kita, memerintahkan untuk berkorban dan beramal, karena memang agama Islam sendiri adalah dinul umriyah, yaitu agama pengorbanan sekaligus dinul amal, agama yang mengutamakan karya nyata dan usaha, bukan hanya sebatas teori semata. Iman kepada Allah yang kita yakini harus disertai dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Karena iman saja tanpa amal tidaklah cukup, dan beramal tanpa dilandasi dengan iman maka tidaklah bernilai. Itulah sebabnya iman dan amal merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Seperti hewan kurban yang rela dikorbankan untuk kebaikan bersama, maka kita juga harus siap berkorban untuk kemaslahatan masyarakat. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mukminin rahimakumullah. Marilah pada hari raya Idul Adha ini kita melihat kembali tentang pandangan kita tentang Islam dan memperbaiki sikap kita yang selama ini dipandang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam yang sebenarnya adalah Islam yang tidak hanya sekedar mengucapkan syahadat, tidak hanya sholat semata, tidak hanya puasa saja, tidak hanya menunaikan zakat saja, tetapi juga menuntut untuk melakukan berbagai hal kemaslahatan di tengah masyarakat dan untuk kebaikan hidup di dunia. Marilah kita meneladani semangat pengorbanan, keikhlasan dan kemaslahan, bukan egoisme dan dominasi pribadi, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati rizqil hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa intahu amma nahaa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis-salati was-salamu 'ala nabiyyil karim. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil bala'i wal waba' wal zalazil wal minhan was su'a wal qital ma zahara minna wa ma batan. Am baladina Indonesia khasatan wa sa'iril muslimin 'amma ya rabbal alamin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.